Antonius Maria Zaccaria CRSP, lahir pada tahun 1502 di Cremona, Italia. Ia dibaptis pada hari yang sama di Katedral Cremona, kemungkinan oleh pamannya, Don Tommaso Zaccaria, kanon katedral. Ketika ia berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Ia berasal dari keluarga bangsawan, dan untuk mengajarinya belas kasih bagi orang miskin, ibunya mengangkatnya sebagai pemberi sedekah. Pada tahun 1517, pada usia 15 tahun, Antonio Maria meninggalkan rumah untuk pergi ke Pavia untuk melanjutkan studi lebih tinggi dalam bidang filsafat dan bahasa klasik. Setelah menghadiri sekolah episkopal yang bergabung dengan katedral, ia belajar filsafat di Universitas Pavia. Dan sejak tahun 1520, ia belajar kedokteran di Universitas Padua. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1524, ia kembali ke Cremona dan berpraktik sebagai dokter selama 3 tahun. Pada tahun 1527, ia mulai belajar untuk menjadi imam dan melanjutkan studi teologinya di Bologna. Pada tanggal 20 Februari 1529, Antonius ditahbiskan menjadi imam di Kapel Santo Yosef di Katedral Cremona. Ia bekerja di rumah sakit dan lembaga untuk orang miskin. Ia menjadi penasehat spiritual Kontes Ludovica Torelli dari Guastalla. Dan pada tahun 1530, ia mengikutinya ke Milan. Di sana ia menjadi anggota Oratorium Kebijaksanaan Abadi, di mana ia bertemu dengan Bartolomeo Ferrari dan Giacomo Antonio Morigia. Devosi mereka difokuskan pada ajaran Santo Paulus dengan penekanan pada cinta untuk Ekaristi dan untuk Kristus yang disalibkan. Antonius berkhotbah secara teratur di gereja-gereja dan di sudut-sudut jalan, dan dianggap menghidupkan kembali kebiasaan membunyikan lonceng gereja di Milan pada pukul 3 sore pada hari Jumat, untuk mengenang sengsara dan kematian Yesus. Pada tahun 1533, setelah menerima dorongan dari Paus Clemens VII, Antonius menyewa sebuah rumah kecil di dekat gereja Saint Catherine di Ponte dei Fabbri. Di sanalah mereka mulai kehidupan komunitas mereka. Kongregasi tersebut diberi nama sesuai dengan nama sahabat Santo Paulus, Santo Barnabas. Pada tahun 1534, ia mempopulerkan devosi selama 40 jam bagi kaum awam, disertai dengan khotbah. Pada bulan Juli 1535, Paus Paulus III mengeluarkan bula persetujuan yang mengukuhkan Antonius dan para sahabatnya dalam devosi mereka kepada Santo Paulus. Pada bulan Juli 1537, Antonius menerima para misionaris Paulus pertama dan beberapa kolaborator ke Vicenza untuk pembukaan rumah kedua kongregasi tersebut. Ketika menjalankan misi ke Guastalla pada tahun 1539, ia terserang demam. Pada bulan Juni, ia menulis surat kepada keluarga Omode di Milan, membicarakan tentang kesehatan tubuhnya. Ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat dan ingin dibawa kembali ke Cremona dengan perahu yang dioperasikan oleh para pedagang yang secara rutin singgah dalam rute perdagangan mereka di sepanjang Sungai Po. Antonius meninggal pada hari Sabtu 5 Juli 1539 pada usianya yang ke-36 tahun. Pada pukul 3 sore, di rumah tempat ia dilahirkan, dalam pelukan ibunya dan dikelilingi oleh teman-temannya. Luca di Seriate, uskup yang telah menghabiskannya sebagai imam, juga memimpin upacara pemakamannya. Para bangsawan dan penduduk Cremona serta kota-kota di sekitarnya turut hadir. Ia dimakamkan di Biara San Paolo milik Angelics of Saint Paul, cabang perempuan dari Barnabas di Milan. Dalam surat wasiat terakhirnya, ia menyediakan pembangunan kapel di parokinya Saint Donato untuk menghormati pertobatan Santo Paulus. Ketika ia di Milan, ia mendirikan 3 lembaga keagamaan. 1 untuk pria, yang umumnya dikenal sebagai Barnabas. Yang kedua untuk perempuan biarawati yang tidak terkurung, Angelic Sisters of Saint Paul. Dan yang ketiga adalah kongregasi awam untuk orang-orang yang sudah menikah, Lady of Saint Paul, yang awalnya disebut Merit of Saint Paul. Ketiga lembaga tersebut bertemu secara teratur dan terlibat bersama dalam berbagai bentuk tindakan kerasulan. Setelah kematiannya, sejumlah penyembuhan dikaitkan dengan perantaraan Antonius Maria Zaccaria. 27 tahun setelah kematiannya, tubuhnya ditemukan tidak rusak. Jenazahnya kini disemayamkan di gereja Santo Barnabas di Milan, Italia. Ia dikanonisasi oleh Paus Leo XIII pada 27 Mei 1897. Hari rayanya dirayakan pada 5 Juli, dan ia adalah santo pelindung para dokter. Dalam seni, ia digambarkan mengenakan jubah hitam ordo dan memegang bunga lili, salib, piala dan atau hosti.